semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda hebat dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dah kali ini Buyu mau sharing dengan kalian semuanya mengenai belanja mingguan hemat Buyu lagi nih. Nah, tapi sebelumnya tekan dulu subscribe-nya dan lonceng notifikasinya supaya setiap kali Buyu upload video berikutnya, kalian tidak ketinggalan dan kita tetap bersilaturahmi. Ibu-ibu, belum bosen kan untuk menyediakan atau memasak buat keluarga kita? Mudah-mudahan tidak ya, dan semoga segala yang kita lakukan atau semua yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan untuk keluarga kita serta mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips dari Boyo, setiap kali pergi ke pasar, yang pertama supaya budget kita tidak berlebih, bawa uang pas ya Bun, sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan di awal. Jadi biasanya Boyo itu bikin budgeting dulu Bun setiap awal gajian Pak suami. Jadi sudah dipisah-pisahkan. Kali ini Boyo belum bikin video budgetingnya. Next ke depannya insya Allah Boyo bikin. Nah, yang pertama Boyo tadi tuh bawa budget Rp250.000. Oke, kita belanja kira-kira dapatnya apa aja. Nah, ibu-ibu, satu hal lagi yang perlu diingat bahwa sebelum ke pasar harusnya biasakan di list dulu apa sih keperluan yang akan kita beli atau bahan-bahan yang akan kita beli seperti sayuran, buah, ataupun lauk pauknya supaya kita tidak double ya. Cek dulu isi kulkas, barangkali masih ada sisaan sayuran yang masih bagus dan bisa dimasak. Nah, teman-teman, sekarang itu lagi ada pernikahan tetangga atau anaknya tetangga dan di halaman rumah Buyu itu dijadikan tempat untuk tamu-tamu undangan ya, teman-teman. Jadi Buyu itu tidak bisa leluasa keluar masuk rumah dan tadi Buyu ke pasar dibarengi dengan Atta itu pagi-pagi sebelum acara dimulai. Oke, ibu-ibu semuanya, dan sebelum kegiatan berikutnya Bu Yo, karena hari ini lumayan padat merayap juga kegiatan di sekitar komplek ini. Tadi pagi setelah dari pasar, Boyo ngelayat dulu karena semalam itu ada tetangga Boyo lagi di blok depan meninggal. Kemudian yang satu lagi nanti jam 1 siang itu Boyo mau pergi kondangan walaupun kondangannya cuma selangkah karena cuma di depan rumah. Dan ini Boyo langsung beberes untuk lauk pauk yang tadi Boyo beli, cuman tadi beli ayam 1 kilogram dengan harga Rp32.000, kemudian ceker itu Rp15.000. Nah, teman-teman semuanya, berapapun budget yang kita sediakan setiap minggunya, kita harus sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga kita supaya kita tidak ada kata mubazir. Jadi belanja pun sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau misalkan pengen beragam di jenis lauknya, kita belinya sedikit-sedikit. Contohnya ayam 0,5 kilogram, ikan lele, ikan jair nila atau yang lainnya setengah-setengah. Kemudian ada udang. Kemudian kita beli yang lainnya supaya lebih beragam lagi. Ya sesuaikan dengan kondisi, keluarga kita. Kalau sukanya ayam aja, ya ayam yang diperbanyak. Kalau sukanya ikan, misalkan kayak gitu, ya yang diperbanyaknya ikan. Jangan sampai anak-anak tidak suka, malah kita beli. Siapa yang akan kita yang akan memakannya, ya kan? Nah, oke teman-teman, tadi Buyu beli ikan lele Rp15.000 sama ikan jair nila merah itu Rp15.000, cuman dapat 2 ekor aja. Baik teman-teman semuanya, nih Buyu barusan habis dari kondangan beserta ibu-ibu komplek di sini, tepatnya jam 1 siang ya. Lanjut Buyu mau membereskan video Buyu yang sempat tertunda tadi. Buyu juga belum sempat ganti baju. Dan tapi Buyu mau beresin dulu hasil belanjaan yang kemarin, kebutuhan di keluarga Buyu seperti persabunan dan lain sebagainya yang sudah habis dan belum sempat Buyu
belanja bulanan. Oke, tapi setelah dari kondangan Pak suami katanya, "Kok masih lapar ya?" Akhirnya dibikinkanlah bakso, karena memang dari tadi pagi mereka itu nggak sarapan nasi ya, cuman roti aja. Kalau sarapannya belum nasi, biasanya perut masih lapar kalau yang tidak biasa. Oke teman-teman, nih Boyo sambil beberes, Boyo sambil masak dulu bakso buat Pak suami sama anak-anak ya. Nah lanjut nanti untuk food prep berikutnya untuk, masalah sayur mayurnya. Nah, ibu-ibu semuanya, biasanya kita para ibu rumah tangga dipusingkan dengan cara mengatur keuangan rumah tangga ya. Bagaimana sih caranya supaya uang yang dikasih suami setiap bulan itu bisa cukup, bahkan bisa untuk ditabung. Nah, sebetulnya banyak cara atau banyak jalan menuju Roma ya Bun, untuk bisa keuangan kita sehat sampai akhir bulan. Contohnya dari segi pengeluaran uang dapur, dari segi pengeluaran uang jajan anak-anak, dari segi pengeluaran kebutuhan bulanan kita, mana yang perlu di-skip, mana yang, perlu memang betul-betul dibutuhkan. Jadi kita harus betul-betul mencari atau mensiasati kalau misalkan kita tidak betul-betul banget kebutuhan kita, sekedar keinginan, kita bisa meredamnya, insya Allah keuangan kita akan bisa lancar sampai akhir bulan. Tak jarang banyak sekali di antara ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa mengatur keuangannya setiap akhir bulan atau di tengah-tengah bulan sudah kelabakan. Makanya, nah perlunya ada budgeting di awal bulan itu seperti itu Bun. Jadi diposkan dulu ya sebelum kita mengeluarkan untuk kebutuhan kita. Nah, biasanya kalau Boyo sendiri untuk bisa mengatur keuangan, Boyo ambil dari jajan anak-anak atau dari perdapuran juga. Kalau dari perdapuran biasanya Boyo dari budget untuk beras nih Bun. Jadi Boyo itu sebisa mungkin mencari jenis beras yang memang harganya ekonomis banget, tapi kualitas masih bisa kita andalkan. Ya, sesuai dengan selera masing-masing tentunya ya Bun. Nah, kalau misalkan dari uang jajan, biasanya kalau misalkan, setiap kali habis sekolah, diatur jajan anak-anak harus, anak-anak punya tanggung jawab bahwa setiap hari jajan harus segini gitu ya, sehingga tidak minta lagi untuk jajan berikutnya. Nah, itu kita bisa siasati dengan cara bagaimanalah seorang ibu untuk bisa memberikan wejangan kepada anaknya, supaya anaknya lebih mengerti juga. Nah, Buyut sambil, menata si belanjaan sayuran yang tadi di pasar ya, Bun, mudah-mudahan ini bisa cukup untuk beberapa hari ke depannya. Oke, teman-teman, biasanya kalau dari segi perdapuran, Buyu lanjutkan yang tadi, yaitu dari segi beras. Buyu biasanya cari beras yang harganya ekonomis. Nah, kali ini Buyu beli beras dari Cap Ikan Koki Hoki dan Cap Santap, Bun, karena memang harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan harga beras yang lainnya, tapi kualitasnya premium. Akhirnya, artinya nasinya itu putih bersih, kemudian empuk, pulen, dan selera restoran gitu ya, Bun. Jadi mudah dibentuk sehingga anak-anak suka. Dan, untuk beras, cap ikan koki hoki dan cap santap ini memang betul-betul higienis diproses secara alami menggunakan mesin-mesin modern yang memang hasilnya itu bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Jadi Boyo sangat suka. Selain itu juga, beras cap ikan koki-oki dan cap santap ini sangat aman dikonsumsi oleh keluarga kita karena sudah bersertifikat halal. Sehingga tidak diragukan lagi ya untuk kita sebagai seorang muslim, insya Allah aman dikonsumsi keluarga kita. Nah, untuk teman-teman yang mau beralih ke cap ikan koki hoki atau beras cap santap, nanti Buyul cantumkan link pembeliannya di deskripsi box. Silakan dicek ya. Oh ya teman-teman,
Kalau misalkan teman-teman lihat di hasil belanjaan Boyo untuk sayur mayurnya sama untuk lauk pauknya sekarang itu kok dikit banget, emang cukup Boyo? Ya kita cukup-cukupin, mudah-mudahan bisa untuk 1 minggu, tapi setidaknya kita punya persediaan untuk beberapa hari ke depannya, misalkan untuk 3 hari atau 4 hari. Nah tadi itu sayur mayurnya juga Boyo nggak begitu banyak karena sekarang itu pas suami lagi menghindari untuk sayuran yang hijau-hijau ya Bun, jadi kita itu mengikuti jadinya gitu. Untuk tahu tempe juga Boyo nggak beli karena memang pas suami sekarang lagi punya asam urat sehingga menghindari dari kacang-kacangan sama sayuran yang hijau gitu. Sehingga sekarang Boyo belinya cuman sedikit aja. Ya mudah-mudahan bisa untuk 3 hari atau 4 hari ke depannya ya. Nah, pastinya nanti Boyo mau beli telur 1 kilo yang belum sempat Boyo beli tadi karena takut pecah bareng Atta. Oke, budget Boyo tadi 250.000 rupiah ya cuma dapatnya segitu ya Bun, Masya Allah. Sekarang itu memang nilai uang itu kalau dialokasikan ke kebutuhan kita itu memang sangat kurang gitu ya, makanya kita harus jeli-jeli untuk mencari cara bagaimana untuk bisa, menghemat dari setiap pengeluaran yang kita lakukan. Nah, kemudian dapat pajakan juga nih dari Atta, tiba-tiba pengen mainan lah, aduh jadinya kepotong deh budget Boyo. Oke, tidak masalah, yang jelas nih Boyo tadi udah menyediakan bahan masakan untuk beberapa hari ke depannya. Oke teman-teman, dilanjut dengan aktivitas Boyo yang lainnya, yaitu banyak sekali cucian piring menumpuk dan tidak ada yang mau untuk menyelesaikannya, yang akhirnya kita juga ya Bun. Masya Allah, ibu rumah tangga itu memang kalau ngeliat yang berantakan itu nalurinya aduh pengen beberes, pengen cepet-cepet beres, yang akhirnya istirahatnya kurang. Beda sama Pak suami ya, kalau libur itu bisa santai-santai gitu ya, bisa tidur-tiduran. Ya kalau kita ya bisa sebetulnya pengen merem juga keingat cucian belum, ini belum, itu belum, ya begitulah. Dan harus tetap semangat memang ya Bun. Baik ibu-ibu semuanya, itu tadi yang bisa Boyo sharingkan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menyemangati teman-teman semuanya. Akhirul kalam, Boyo tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.